Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Listio dengan NIM akhir 110. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tanggapan saya mengenai tajuk rencana Kompas yang berjudul Target TPB harus terpenuhi. Seperti yang diketahui bahwasannya, SDGs merupakan kesepakatan berbagai negara yang disepakati pada persidangan PBB yang dilaksanakan pada September 2015. Bahwasannya pada sidang tersebut menyetujui 17 goals yang untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Akan tetapi melihat tajuk Kompas bahwasannya Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan hanya 15% TPB yang sesuai dengan jalur, sisanya mandek. SDGs yang telah disepakati oleh 193 negara termasuk Indonesia yang mana merupakan kesepakatan hukum internasional yang bersifat multilateral, maka harus dijalankan dengan komitmen penuh dari tiap negara. Meskipun tidak ada kekuatan yang mengikat oleh tiap negara untuk dapat mematuhinya, akan tetapi untuk mencapai perubahan manusia yang lebih baik, untuk mencapai perubahan era yang lebih baik, maka negara-negara seharusnya melakukan komitmen dalam menjalankan tujuan yang telah ditetapkan oleh PBB. Dengan demikian, negara-negara maju tidak boleh hanya melakukan retorika saja, akan tetapi harus melakukan tindakan yang nyata. Hal ini juga tidak terkecuali pada negara berkembang, yang mana kedua negara tersebut harus melakukan berlomba-lomba dalam mengatasi permasalahan SDGs di negaranya. Adapun dalam rangka mencapai target SDGs, salah satunya adalah menghapus kemiskinan yang ekstrim pada tahun 2030. Hal ini tercantum pada Goal 1 yakni No Poverty, yang mana pemerintah dalam hal ini dapat membuat kebijakan yang dapat membantu masyarakat seperti membuat kebijakan mengenai bantuan sosial yang tepat sasaran terhadap masyarakat yang kurang mampu. Diperlukannya juga integritas oleh pihak pengawas yang melakukan pengawasan terhadap tersalurnya bantuan tersebut. Selain itu, untuk menghapuskan kemiskinan di negara-negara, maka pemerintah dan juga masyarakat harus membuat lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyaknya tenaga kerja. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi angka pengangguran sehingga angka kemiskinan pun berkurang. Hal ini juga tercantum pada pasal 8 pada goals ke-8 yakni decent work and economic growth. Selain memberikan bantuan sosial, negara juga harus mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat menggunakan keterampilannya untuk memenuhi kehidupannya kelak. Masih berkaitan dengan edukasi, yakni pemerintah dalam hal ini juga harus memberikan pemerataan edukasi. Seringkali terjadi pada negara berkembang yaitu tidak meratanya edukasi, sedangkan pada goals keempat yakni quality education diperlukannya edukasi yang merata. Dapat dilihat ketidakmerataan edukasi pertama dalam hal daerah-daerah yang terpelosok ataupun terpencil tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, masih terdapat fasilitas yang memang bahwasannya masih tertinggal, yang mana hal tersebut menyusahkan pengajar dalam melakukan pengajaran. Adapun seperti buku-buku masih terdapat tidak tersampainya penyaluran buku-buku terhadap daerah-daerah yang terpencil. Adapun permasalahan kesenjangan gender yang dihadapi oleh tiap negara harus diselesaikan dengan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mana dapat meningkatkan partisipasi kepada perempuan. Adapun pembatasan kuota hak yang didapatkan oleh laki-laki boleh dilakukan. Ini boleh dilakukan mengingat laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan hak yang sama, melainkan hanya memiliki perbedaan
biologis, yakni perempuan dapat melahirkan dan laki-laki tidak dapat melahirkan, sedangkan tidak ada hak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, diskriminasi positif ini dapat dilakukan untuk membangun dan meningkatkan peran dari perempuan. Adapun permasalahan krisis utang yang didapatkan oleh negara-negara berkembang harus diatasi dengan inovasi dari negara berkembang sendiri untuk melakukan produksi yang dapat dilakukan ekspor, sehingga negara berkembang tersebut dapat mendapatkan pendapatan berupa devisa negara. Adapun kepada investor dan Bank Dunia dapat memberikan keringanan terhadap negara-negara yang memiliki utang. Kemudian korupsi juga harus diberantas agar tidak menimbulkan utang yang dapat membuat negara semakin terpuruk. Keunggulan komparatif dari tiap negara juga harusnya diberikan tanpa adanya persyaratan yang memberatkan negara-negara. Adapun diperlukannya 5P dalam Sustainable Development ini, yakni People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Dibutuhkannya partnership yang kuat antara instansi pemerintah dari berbagai negara, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, serta masyarakat itu sendiri. Dengan demikian diharapkan SDGs akan terpenuhi dengan cepat. Terima kasih, itu saja tanggapan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.